Museum Batik Pekalongan menggelar bedah buku dari koleksi ke komunikasi, strategi Museum Batik Pekalongan dalam menuturkan warisan dunia. Di ruang pamer 1, Museum Batik Pekalongan pada Rabu 3 Juni. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran museum sebagai ruang edukasi dan juga pelestarian budaya. Kepala Museum Batik Pekalongan, Nur Hayati Sinaga, menegaskan bahwa museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, namun juga sebagai sarana penyampaian pengetahuan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian dari penguatan peran museum di tengah perkembangan zaman. Buku tersebut ditulis oleh Gatot Priyowidodo, Ido Prijana Hadi, dan juga Nindya Kristiana dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Karya ini merupakan hasil kajian terkait perkembangan batik serta posisi Pekalongan sebagai salah satu pusat batik dunia. Kajian tersebut juga membahas pendekatan komunikasi yang diterapkan Museum Batik Pekalongan dalam menyampaikan informasi kepada pengunjung. Dari hasil itu, kemudian dirumuskan bagaimana museum dapat menuturkan warisan budaya secara lebih terbuka. Nur Hayati Sinaga menilai hasil kajian tersebut penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap batik. Kegiatan ini juga menyasar pada pelajar serta mahasiswa agar lebih mengenal peran museum dalam pelestarian budaya. Melalui kegiatan ini, Museum Batik Pekalongan berupaya memperluas ruang edukasi yang lebih partisipatif, sekaligus memperkuat keterhubungan antara museum dengan masyarakat. Buku dari koleksi ke komunikasi. Ya, jadi buku ini berawal dari ketika tim dari Petra waktu tahun lalu kita membuat acara kajian batik pengaruh kolonial ya. Waktu itu kita bikin acaranya batik Pekalongan sebagai epicentrum batik dunia. Nah, ketika dari acara itulah mereka melihat Museum Batik mengkomunikasikannya secara berbeda. Kalau museum lain mengatakannya begini, batik Belanda, misalnya yang di ruang sekarang ada di ruang 3. Itu disebut di museum-museum yang lain, nanti diolah ya, jangan sampai nanti ngolok-ngolok museum yang lain. Orang museum lain menyebutnya batik Belanda gitu. Tetapi kita di Pekalongan, dari Museum Batik yang di Pekalongan menyebutnya batik pengaruh Belanda. Itu berbeda. Batik Belanda dengan batik pengaruh Belanda itu berbeda. Nah, ini mereka melihat ini sesuatu yang berbeda karena dekolonisasi ya namanya. Jadi mereka akhirnya membuatkan mempelajari polanya kita dan akhirnya membuat buku ini. Sebenarnya ini lebih kepada kayak saran-saran gitu, guiding untuk Museum Batik sih. Tapi karena ini dosennya dosen komunikasi, saya pikir kita perlu ceritakan ini karena semua masalah di dunia ini berasalnya dari satu kata. Persoalannya adalah masalah komunikasi. Dalam ke depan, museum diharapkan dapat terus menjadi pusat pembelajaran budaya yang relevan bagi generasi saat ini dan juga mendatang, sekaligus menjaga keberlanjutan warisan batik Indonesia. Nazila, Batik TV, melaporkan.